Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kalau kami ada saat ini, itu semata-mata karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Penyertaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kau mau urapi kami semua Bapa, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kau urapi kami semua. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Meskipun kadang kita tidak mengerti ya saudara apa yang kita alami saat ini, tapi yakinlah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Tuhan selalu sediakan apa yang kita tidak pernah pikirkan. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu.
haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagi kami ya Bapa. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita semua katakan, yang tidak mungkin bagi kami, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tidak pernah kami lihat ya Bapa, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, yang tidak mungkin bagi kami ya Bapa, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Kalau jawaban hidup kami, haleluya Yesus. Hidupku yang tidak pernah kami pikirkan ya Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Haleluya Yesus. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagi kami. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah
yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Apa yang tidak pernah kami lihat ya Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, semua Tuhan sediakan buat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan kita sungguh hebat ya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Kita memuji Dia, kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya. Kita bersuka di hadiratnya. Bawa angkat tangan kita naikkan pujian bagi Yesus. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Angkat jempol saudara, kita mau katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mau pujikan ini sambil bangkit kembali saudara. Sebab Tuhan baik, kita berikan jempol kita bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan sungguh baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi kita mau katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Dia begitu baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan kita sungguh baik, sangat baik, selalu baik. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan kita sungguh baik ya saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita saudara, tidak ada satupun yang bisa kita balas. Semua karena kasih Tuhan. Dia pulihkan hidup kita, Dialah harapan kita. Haleluya.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Harun Subroto. Waktu dan tempat saya persilakan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, haleluya. Terima kasih. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Dengan apakah kami harus membalas segala kebaikan Tuhan? Haleluya. Kami ingin memberikan hidup kami, mempersembahkan kehidupan kami sebagai suatu sumber kehidupan kami ini ya Tuhan yang datangnya daripada Engkau. Hendak kami persembahkan kembali di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan diisi oleh firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk diisi. Dan kami siap ya Tuhan untuk diubahkan sebagaimana firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan pada siang hari ini. Ini merupakan kesempatan yang indah. Terima kasih untuk pengurus gereja yang sudah memberikan kesempatan buat saya pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri firman tema yaitu hidup memberi dampak yang baik. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan manusia itu ada dua pilihan, kanan dan kiri, baik dan buruk. Ya. Tapi firman Tuhan hidup memberi dampak yang baik. Artinya apa saudaraku? Bahwa hidup kita ini harus membawa sesuatu yang baik. Sekalipun dunia penuh dengan keburukan, sekalipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, namun kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai suatu kepastian bahwa kita ini hidup harus berdampak yang baik. Berdampak yang baik ini saudara Tuhan bisa di dalam gereja.
Hidup berdampak baik bisa di lingkungan pekerjaan kita. Hidup berdampak baik itu bisa di dalam keluarga kita. Hidup berdampak yang baik itu bisa juga di dalam pergaulan kita. Ya. Ayat tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup memberi dampak yang baik. Kira-kira dampak yang baik bagaimana? Ya, mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Ini terjemahan baru, ya. Saya akan bacakan langsung terjemahan baru, firman Allah yang hidup dan bahasa Indonesia masa kini. Terjemahan baru, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tadi firman Tuhan, kita harus berdampak yang baik. Jangan sampai keburukan itu berdampak merusak kehidupan saudara yang baik. Tapi kebiasaan yang baik saudara itu berdampak kepada yang buruk. Ya. 1 Korintus 15:33 firman Allah yang hidup. Janganlah terkecoh oleh orang-orang yang mengatakan hal-hal semacam itu. Kalau saudara mendengarkan mereka, maka saudara akan berkelakuan seperti mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Allah yang hidup ini lebih jelas lagi, lebih terinci. Ya, pergaulan yang merusak itu dari mana datangnya? Di dalam ayat ini mengatakan kalau saudara mendengarkan mereka. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kehidupan kita mendengar lebih banyak firman Tuhan, maka sesuatu yang baik akan berdampak yang baik kepada orang lain. Tetapi seorang Kristen, apa yang kita dengarkan sesuatu yang buruk, maka sesuatu yang buruk itu akan membawa dalam kehidupan saudara ke dalam sesuatu yang buruk pula. Tapi seorang Tuhan, jangan terkecoh. Saudara pernah mendengarkan atau melihat sepak bola? Ada yang hobi sepak bola? Saudara tidak hobi bermain sepak bola, tapi hobi melihat sepak bola ya. Saudara Tuhan, kalau orang yang bermain sepak bola pintar memainkan bolanya seorang Tuhan, dia berusaha pada saat dia dihadang dari depan, dia akan mengecoh, sepertinya lari ke depan, tahu-tahu apa? Tidak tahu bola itu dibawa lari ke kanan atau ke kiri. Berusaha untuk mengecoh. Ya, dan saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang dikecoh itu akan sakit hati. Ya, orang yang dikecoh itu akan sakit hati. Saudara dan saya jangan sampai terkecoh ya oleh arus dunia sesuatu yang tidak baik. Ya, jangan kita terkecoh sesuatu yang kelihatan baik namun tidak baik. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang baik dari saudara harus mampu mempengaruhi yang tidak baik itu menjadi baik. Ya. Di dalam rumah tangga begitu juga. Kemarin kami saya suami istri mengikuti satu seminar, mungkin di antara saudara ada yang ikut. Saudaraku yang kasih Tuhan, di Indonesia saat ini sedang nomor 3 yang dengan istilahnya fatherless. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kebapaan yang sudah tidak menjadi bapak, ya, kebapaan yang tidak pada posisinya sebagai bapak. Di Indonesia, bapak-bapak sekarang ini seorang istri Tuhan di dalam rumah tangga nomor 3. Karena apa? Karena bapak-bapak di Indonesia, saudaraku yang istri Tuhan, menurut penelitian saudaraku yang istri Tuhan, itu bertemu dengan anak-anak mereka di dalam satu rumah tangga dalam satu hari 24 jam. Sekarang ini hanya bisa bertemu selama 65 menit. Ya. 65 menit itu di mana? Pada saat mereka ada di meja makan. Di meja makan pun itu sudah dikurangi lagi. Ya, mungkin di meja makan ketemu 15 menit makan bersama. Itu pun masih dikurangi. Dikurangi apa? Masing-masing pegang HP-nya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini merupakan suatu kengerian di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdampak di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Di dalam hal apa? Di dalam hal kita bersekutu bersama-sama.
Ya, sebenarnya keluarga itu seorang Kristen minimal yang paling baik itu bertemu selama berapa? Istilahnya ada 18:21. Ya, 3 jam. Dari jam 6 sampai jam 9. Bertemu dengan anak-anak. Ya, dan saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai anak-anak kita terkecoh oleh dunia ini. Saat ini dunia banyak yang kelihatan baik. Ya, banyak yang kelihatan baik, tetapi tidak baik. Mungkin, dia cuma mendengar saja kok, enggak apa-apa. Anak saya cuma mendengar saja. Justru dari pendengaran ini masuk ke dalam hati. Ya, jangan terkecoh. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, janganlah tertipu pergaulan yang baik merusakkan akhlak yang baik. Merusakkan akhlak yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud akhlak? Akhlak di dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Ya, itu akhlak. Tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang, ya, tingkah laku seseorang yang didorong, ya. Tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seorang yang baru keluar dari penjara, kalau dia itu seorang pencuri, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sudah di penjara. Tapi kalau akhlaknya belum dirubah, akhlaknya belum dirubah, tingkah lakunya, perangainya, tabiatnya belum diubah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dulu dia mencuri ayam, ya, tahu-tahu dia melihat ayam lagi. Ya. Kalau akhlak yang belum diubahkan, dia melihat ayam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keinginan didorong, ya, keinginannya didorong untuk melakukan suatu perbuatan pencurian lagi. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau saudara dan saya melihat sesuatu yang baik, Pemazmur Daud itu adalah seorang tokoh. Tokoh apa? Tokoh pemerhati. Ya. Pemazmur adalah tokoh pemerhati, Daud adalah pemerhati. Dia katakan apa? Sejak dari muda sampai tua aku belum pernah melihat orang-orang benar anak cucunya ditinggalkan. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Mazmur Daud dia memperhatikan bahwa orang-orang benar, kehidupan orang-orang benar, anak cucunya tidak akan Tuhan tinggalkan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini merupakan suatu pelajaran dalam kehidupan Daud. Dia ingin belajar, ya, orang benar itu akan terus dalam suatu kehidupan yang benar. Ya. Orang yang hidupnya benar, saudara Tuhan, anak cucunya sampai anak cucunya kita akan melihat nanti, ya, DNA-nya, ya, saudara Tuhan. Yang pertama kita melihat saudara Tuhan, dampak apa yang akan kita berikan. Dampak apa yang akan kita berikan kepada dunia ini, kepada keluarga kita. Yang pertama saudara Tuhan, yaitu kasih. Matius 23 ayat 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa manusia kita? Siapa sesama kita itu? Saudara Tuhan, sesama kita mungkin saudara mengatakan, sesamaku adalah orang-orang yang hidup bisa berdampingan dengan aku. Sesamaku adalah orang-orang yang bisa menyenangkan hatiku. No, kasih. Kalau saudara mau hidup saudara berdampak, saudaraku yang kasih Tuhan, siapa sesamamu? Orang-orang yang menyakitimu. Mungkin orang-orang yang selama ini menyakitimu. Mungkin orang-orang yang tidak sejalan dengan kamu. Mungkin orang-orang yang tidak sejalan dengan kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan,
Kita perlu menunjukkan kasih kepada mereka. Kalau kita menunjukkan kasih kepada orang yang mengasihi kita, semua orang bisa. Betul? Semua orang bisa kalau saya mengasihi seseorang, kalau orang itu mengasihi saya bisa. Tapi bagaimana dengan kasih kita kepada musuh kita? Kalau orang yang memusuhi kita, kita mengasihi, akan ada dampak yang baik. Dia akan mengatakan, ini loh orang yang sudah saya musuhi tetapi tetap mengasihi saya. Hidup berdampak yang baik. Ya, hidup menjadi dampak yang baik. Dalam hal apa? Kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin tidak mengasihi kita. Memang, ya. Dunia mungkin saat-saat ini sedang mengasingkan kita, memperkecil, mempersempit langkah kita. Tapi apakah kita memusuhi? Tidak. Tapi kita tetap mengasihi mereka. Ya. Satu kesaksian saudaraku yang dikasihi Tuhan. Gereja kami itu di pojok, di pertigaan, di pojok. Ya, seperti ini ya, gini enak ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tempat kami parkir tidak ada. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dahulu RW-nya mengatakan tidak boleh tutup jalan untuk parkir mobil orang-orang gereja. Jadi seorang Kristen parkirnya itu jemaat itu ada yang 100 meter, ada yang 50 meter, ada yang di gang, ya. Pokoknya di mana ada parkir dia ditempati di situ. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu cara saya berpikir bagaimana caranya ini. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana gereja itu bisa dibaca, bagaimana gereja itu bisa menjadi dampak bagi orang lain. Dan saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kesaksian yang baik. Ya. Selang ini saudara, selama 3 tahun ini kami mengadakan aksi bakti sosial. Ya. Setiap Natal kami adakan bakti sosial. Ya. Setiap Natal kami adakan bakti sosial. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memberikan kupon dan orang-orang itu mengambil kupon itu. Dan mereka mengambil, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya minyak, ya gula, ya beras. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang lalu pertama kali kami adakan itu 60 paket. Terus naik 120 paket. Naik lagi kemarin 150 paket. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kemarin puji nama Tuhan dihadiri oleh kecamatan dan kelurahan. Kita bagi 150. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak yang baik ini harus kita berikan. Apa yang terjadi? Akhirnya Pak RT dan RW mereka sepakat tahu-tahu datang ke tempat kami ke gereja. Pak, mulai minggu depan jalan boleh ditutup, silakan parkir di jalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah dampak yang baik itu menghasilkan yang baik di dalam kehidupan kita? Atau saudara yang dikasihi Tuhan, dampak yang buruk itu menghasilkan di dalam kehidupan kita sesuatu yang buruk? Kita mengasihi mereka. Ya, kita mengasihi mereka. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, yang lalu dikatakan Ibu Lurah itu sempat sampaikan kepada kami, jauh-jauh hari Pak Harun, program ini sampaikan kepada kami supaya saya bisa nanti menghadirkan Pak Wali Kota. Ya, aduh Bu, saya tetap malu kalau cuma 150 paket kita bagi ke warga dengan menghadirkan Wali Kota. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan Wali Kota tidak masalah. Yang penting ada sesuatu yang baik itu bisa dibagikan ke warga daerah sini. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu harus ada. Ya. Yang kedua, ya, menjadi garam dan terang. Matius 5, 13, 14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Siapa yang pernah pergi ke Malang atau mau pergi ke Batu, berangkat sore hari jam 6 dari Surabaya. Kalau saudara melihat dari jalan tol, nanti menoleh sebelah kanan, kita melihat apa?
Suatu pemandangan yang indah. Kota batu yang kelihatan, kota-kota yang di atas gunung kelihatan begitu indah. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang mengatakan, bagusnya, cantiknya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara. Saudara harus menjadi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau saudara bisa menerangi dunia ini, saudaraku yang kasih Tuhan, terangi. Tetangga kita, terangi mereka. Rekan kita, terangi mereka. Sahabat kita, terangi mereka. Terlebih seorang Kristen, ayo kita menerangi rumah tangga kita masing-masing. Kita menerangi rumah tangga kita masing-masing. Kita harus bisa menjadi terang. Dan kita harus bisa menjadi garam. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terang itu kalau kita saudara simpan, saudaraku yang kasih Tuhan, ya. Apalagi firman Tuhan, janganlah engkau menyimpan pelita itu di dalam gantang. Mati. Kekurangan oksigen, mati. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sampai terang kita ini pudar. Jangan sampai terang kita ini pudar. Seperti terangnya siapa? Musa. Musa pada saat dia turun membawa 2 loh batu. Banyak orang mengatakan, Musa, kami tidak mampu untuk melihat terang itu. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, terang itu yang ditutup sama Musa, semakin lama semakin pudar. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana terang kita? Apakah saat-saat ini terang kita sudah pudar? Atau terang saudara dan saya semakin hari semakin menyala? Semakin hari semakin terang. Bapak Ibu yang pernah mengalami lampu petromak siapa? Tidak ada yang tahu lampu petromak ya? Yang ada sumbunya itu, ya. Itu dulu saya bagian menyalakan, ya. Di rumah waktu saya masih kecil, seorang Kristen bagian nyalakan itu. Pertama dinyalakan, belum apa? Belum terang, belum putih, masih merah. Harus diapaan? Dipompa, dipompa. Semakin tekanannya itu semakin besar, maka lampu petromak itu yang kaosnya itu istilahnya kaosnya itu semakin terang, menjadi putih. Dan saudaraku yang Kristen, seharusnya demikian kita anak-anak Tuhan, ya. Terang yang kita pakai itu, tapi jangan memakai sumbu itu. Kalau sumbu itu kesentuh, saudaraku sudah pernah nyala, sumbu itu kesentuh sedikit saja maka bagaimana Pak? Hancur. Ya, harus ganti sumbu lagi, ya. Nah, saudaraku yang Kristen, mari kita mau menjadi terang dimanapun saudara berada, ya. Yang kedua, yang ketiga, saudara yang Kristen, gambar Kristus yang sempurna. Gambar Kristus yang sempurna, Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran anaknya. Ada bapak-bapak pernah mendengar, saya yakin semua pernah mendengar. Pujian seseorang kepada seseorang yang mempunyai anak. Atau kalau saudara besuk ya ke jemaat yang baru melahirkan. Betul? Pernah semua ya besuk ya kepada rekan kita atau kita sendiri mempunyai cucu atau anak seorang Tuhan. Pada saat lahir banyak orang yang mengatakan apa? Wih, wajahnya kayak mamanya. Wah, wajahnya kayak papanya. Senang enggak? Senang. Tapi kalau ada pertanyaan, iki wajahnya melok bapak apa ibu ya? Ini tanda tanya besar saudaraku. Ini wajah bapak atau wajah ibu ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, DNA orang tua itu pasti menurun kepada anaknya. Ya, DNA orang tua itu harus pasti menurun kepada anaknya.
Dan saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan serupa dengan gambaran anaknya. Saudara dan saya ini DNA-nya dari Kristus. Kalau DNA Kristus, saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi DNA Kristus itu harus menjadi DNA kita. DNA orang tua itu akan turun kepada anaknya. Tidak tahu itu DNA mamanya atau ibunya atau papanya. Pasti keduanya akan menerimanya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau mamanya itu kesukaannya baca buku, yang mamanya atau papanya suka belajar, DNA anak itu akan turun suka belajar. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau DNA-nya papanya itu hobinya saudara, banyak sekali hobinya olahraga, sepak bola, anaknya pasti ikut pemain sepak bola. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, Kristus punya DNA apa? Ya. Kristus punya DNA apa? Kristus banyak sekali DNA-nya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, DNA Kristus, dia pendoa. DNA Kristus, dia penuh kasih. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara mengatakan aku ini anak Allah, aku ini anak Tuhan, seharusnya DNA Kristus ada di dalam hidup kita. DNA Kristus itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Kristus pendoa, Kristus yang penuh kasih, Kristus yang dihina namun tidak membalas dengan menghina. Ia dicaci tapi tidak membalas dengan mencaci, tapi dia memberikan kasihnya. Itu DNA Kristus. DNA saudara adalah DNA Kristus. Serupa, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, DNA Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. DNA Kristus harus ada di dalam setiap pribadi kita. 1 Korintus 11 ayat 1. Kita harus menjadi dampak apa saudara Kristus? Menjadi pengikut Kristus. Ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau saudara menjadi pengikut Kristus, dampak saudara harus apa? Orang lain pun akan menjadi pengikut Kristus. Orang lain pun akan menjadi pengikut Kristus. Kalau saudara murid, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara dan saya menjadi murid, jadi pertanyaan. Banyak orang mengatakan, oh aku mau menjadi murid Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, murid Kristus itu harus dimuridkan. Bukan sekedar murid, tapi dimuridkan. Dimuridkan artinya apa? Diproses untuk menjadi seorang murid yang handal. Seorang murid yang betul-betul murid. Bukan sekedar murid. Ya. Pengikut Kristus harus mengalami suatu proses. Prosesnya apa? Kematian Kristus menjadi teladan dalam hidup saudara. Kematian Kristus harus menjadi teladan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapakah pengikut Kristus? Pengikut Kristus itu adalah saudara dan saya. Tahun sekitar 90-an saudaraku yang kasih Tuhan. 90, 2000 sampai 2010. Itu terkenal dengan istilahnya apa? SPK. Saya pengikut Kristus. Hampir semua gereja-gereja besar mencanangkan yang istilahnya SPK. Saya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu harus dimuridkan. Harus mengalami yang namanya proses. Proses itu tidak mudah. Sulit, menyakitkan. Tapi itu harus. Ya, itu harus. Apalagi kalau sekolah di sekolah Alkitab. Ya, itu mengalami satu proses. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
pengikut Kristus harus mengalami banyak proses untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita harus mempunyai pagar. Kita harus punya pagar. Kalau kita mau menjadi berdampak yang baik seorang Kristen, kita harus tinggalkan apa? Ini. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi dampak bagi orang lain. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau ada orang menilai orang Kristen, ternyata orang Kristen kok hidupnya begitu. Ya. Ini menjadi suatu batu sandungan. Sebenarnya orang mau maju. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau ada orang mengatakan, ternyata orang Kristen begitu ya. Jangan menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu tidak baik. Batu sandungan itu penghambat. Batu sandungan itu menyakitkan. Batu sandungan itu saudaraku yang Kristen, sesuatu yang menyakitkan. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dimanapun juga yang namanya pertumbuhan gereja, dimanapun juga seorang Kristen yang namanya pertumbuhan gereja memerlukan sesuatu jalan yang lancar. Batu sandungan itu ada, tapi bukan menjadi masalah. Tapi jangan kita menjadi batu sandungan dalam pertumbuhan gereja. Jangan kita menjadi batu sandungan sehingga kita tidak bisa berdampak di tetangga kita, di perusahaan saudara dan saya bekerja, atau di sekolah kita menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita, sehingga teman-teman kita menjauhi hidup kita. Tapi ayo kita menjadi dampak yang baik bagi rekan-rekan kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, saudara dan saya dirancang oleh Tuhan harus berdampak yang baik. Saudara dan saya dirancang oleh Tuhan harus berdampak yang baik. Orang yang dirancang oleh Tuhan hidupnya harus berdampak. Berdampak yang baik. Bukan berdampak yang buruk. Firman Tuhan katakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalau rancangan kita ini bukan rancangan kita sendiri seorang Kristus Tuhan. Kalau rancangan kita ini adalah rancangan Tuhan, itu harus berdampak yang baik. Ya. Kalau rancangan yang berdampak baik seorang Kristus Tuhan, itu akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Itu akan membawa sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Orang saudara dan saya dirancang oleh Tuhan untuk sesuatu yang baik. Saya tidak tahu saudara saat ini posisi di mana. Di perusahaan atau saudara menjadi bos atau saudara menjadi karyawan. Berdampaklah bagi rekan-rekan saudara. Bagi saudara yang sedang bekerja, yang berpendidikan. Dimanapun saudara, SD, SMP, SMU, ya, atau perguruan tinggi, berdampaklah yang baik bagi rekan-rekan saudara. Atau saudara tinggal di kampung, saudara sebagai RT, RW, berdampaklah yang baik bagi rekan saudara, tetangga saudara. Di dalam pelayanan mari kita mempunyai suatu dampak yang baik. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Musa tidak bisa mengangkat tangan sendiri. Betul? Musa tidak bisa mengangkat tangan sendiri, tapi memerlukan penolong-penolong yang harus menopang dia. Musa memerlukan Harun dan Hur. Saudaraku yang kasih Tuhan, gereja Tuhan pun demikian. Gereja Tuhan tidak bisa berjalan sendiri pengurus gereja. Perlu penolong, penopang. Orang-orang muda. Perlu penopang orang-orang yang kuat. Perlu penopang orang-orang yang mampu. Untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Sehingga gereja pun juga berdampak sekelilingnya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan.
Yesaya 42 ayat yang ke-6. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Aku Tuhan memanggil dan menugaskan engkau untuk menjalankan keadilan. Ku bimbing, ku pelihara. Saudara dan saya dibimbing oleh Tuhan, dipelihara untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi semua bangsa. Saudaraku yang kasih Tuhan, saudara harus bisa menjadi cahaya, dampak, ya, bercahaya. Karena yang berkata ini Tuhan sendiri, aku Tuhan memanggil dan menugaskan engkau. Saudara dan saya ditugaskan oleh Tuhan untuk menjalankan keadilan. Dibimbing, dipelihara oleh Tuhan untuk menjadi terang di mana saudara berada. Terjemahan baru dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Apakah kalau kita sudah diselamatkan ke saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengatakan, oh Tuhan cukuplah keselamatan itu, hanya aku sendiri. Oh Tuhan keselamatan itu biar aku sendiri yang diselamatkan. Coba anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, di mana mereka berada. Tujuannya untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi apa? Terang untuk bangsa-bangsa. Kita harus berdampak, terang itu berdampak. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau di antara lampu ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mati kira-kira dibiarkan? Halo? Lampu ini banyak, ya enggak tahu berapa banyak ini lampunya, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau satu sudah mati, kira-kira dibiarkan saja? Ya. Pasti apa? Berusaha, kita ganti. Ya. Kalau segini lampu banyak saudaraku yang kasih Tuhan terus mati satu. Apalagi kalau matinya begini. Ya, mengganggu, pasti diganti. Ya, tapi yang berdampak baik, saudaraku yang Tuhan itu menyenangkan. Yang berdampak, yang menyala, dampaknya baik, menyenangkan. Tapi kalau biar dampaknya saudaraku yang Tuhan lepas diganti. Bapak Ibu yang Tuhan, kita tidak mau menjadi terang yang mati, tapi kita terang kita tetap menyala sampai Tuhan datang. Terang kita menyala sampai Tuhan datang. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita berdampak. Kita belajar seperti siapa? Kita mau belajar seperti siapa, saudaraku yang kasih Tuhan? Ayo kita mau belajar seperti Yusuf. Betul tidak? Siapa yang pernah mendengar cerita tentang Yusuf? Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Kejadian pasal 39 ayat 3 dan 4, ini contoh. Kejadian tidak saya catat di situ, saudaraku. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yusuf di rumah Potifar menjadi dampak yang baik. Ya. Yusuf di rumah Potifar dia menjadi dampak yang baik, sehingga dilihat, katakan setelah dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan, ini harusnya anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, orang lain melihat bahwa saudara dan saya disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Maka Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita hanya rindu
untuk menjadi berkat. Ya, baik. Tapi ayo kita berdampak seperti Yusuf. Mempengaruhi siapa Potifar? Potifar orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia mendapatkan suatu dampak yang baik dari Yusuf. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayo kita menjadi dampak yang baik dimanapun kita berada. Kita menjadi orang-orang yang berdampak yang positif bagi orang lain. Dimanapun kita saudara berada, saya yakin bawa terang itu di mana saudara berada. Kita harus bisa menjadi terang di mana saudara berada. Supaya orang lain berkata seperti Potifar berkata, setelah dilihat oleh Potifar, Yusuf disertai Tuhan. Ya. Yusuf disertai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Apakah Tuhan masih menyertai dalam kehidupan kita? Tinggal sertaku setiap waktu. Tinggal sertaku Tuhan, supaya pada saat di mana aku ada, di mana aku berada, orang lain mengatakan bahwa Engkau sertai. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak di dalam kehidupan kita saat-saat ini melihat dunia begitu jahat. Dunia begitu jahat. Tetapi apakah kejahatan itu akan mempengaruhi saudara? Justru saudara harus bisa menjadi pengaruh bagi mereka. Sesuatu yang baik harus terjadi dalam kehidupan saudara untuk mempengaruhi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita pujikan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Kalau saudara sudah merasakan kasih Tuhan, biarlah kasih setia saudara juga bisa dirasakan oleh orang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan bapak-bapak yang akan melayani perjamuan, kami persilakan untuk tampil ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang melimpah telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kau ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang mati terlebih dahulu buat kami. Kematian-Mu telah berdampak dalam hidup kami. Kami pun ingin menjadi dampak bagi orang lain. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindukan setiap pribadi kami ya Bapa, bisa menjadi terang di dalam pergaulan kami, bisa menjadi terang di dalam sekolah kami, bisa menjadi terang di dalam pergaulan rekan-rekan kami ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami bisa menjadi terang, sesama terang di dalam rumah-Mu, di dalam pelayanan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kuduskan kami masing-masing ya Tuhan, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin ya Tuhan, pada saat kami lemah, pada saat kami sakit, pada saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, segala kelemahan, sakit, penyakit kami Engkau akan lalukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan, Tuhan urapi, layakkan kami ya Tuhan, sucikan kami semua ya Bapa, supaya kami benar-benar layak di hadapan Engkau untuk bersekutu dengan tubuh darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah aku ini? Silakan duduk kembali. Kita akan menerima pembagian tubuh dan darah matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Puji dan sembahnya, selain puji dan sembahnya. Ada di antara saudara yang masih belum mendapatkan pembagian roti dan anggur? Kalau sudah semua, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Mari beberapa saat ini kita merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berdampak bagi orang lain? Kebaikan kita apakah sudah berdampak? Apakah nama Kristus yang ada di dalam hidup kita sudah menjadi kebaikan bagi orang lain? Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat roti lebih tinggi ke kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima daripadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Dia baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima
kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Kami ucap syukur atas kasih setia-Mu Bapa. Supaya kami senantiasa untuk tetap setia Tuhan. Kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Dan kami boleh serupa dengan gambaran-Mu. Kami boleh berdampak bagi sekeliling kami ya Tuhan, teman-teman kami, saudara kami. Bahkan kami boleh mengasihi musuh-musuh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Harun Subroto. Kau pakai kehidupannya, Kau pakai pelayanannya Tuhan, dimanapun beliau berada, boleh berdampak bagi sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Harun Subroto. Kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan saudara. Dia, haleluya, kita ada saat ini sebagaimana kita ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah. Saya mengundang kita sama-sama kembali baik berdiri. Kami mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Bapak Hendrata, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Di minggu yang pertama di bulan yang ke-10 tahun 22 ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami semua sidang jemaat GPT Logos pada pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing, dan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Amen. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, trisnia kami semua sidang jemaat-Mu, berkati kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, seiras dengan kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Senyambang perpanjang usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami terus berdampak, menjadi terang, menjadi garam, menjadi suratan yang terbuka, menjadi cermin kemuliaan-Mu dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan sampai kapanpun Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini. Teristimewa berkati Ibu Gembala sidang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan dan kepulihan fisiknya. Sehingga kembali pada hari ini dapat bersama-sama kami beribadah Tuhan. Tuhan pimpin dan bimbing seluruh keluarga besarnya. Tuhan pimpin dan bimbing seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Tuhan pimpin dan bimbing kami semuanya.
Berilah roh terus tanggung jawab di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan bebankan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Tuhan, agar selalu aman, tentram, dan damai. Terima kasih Tuhan untuk seorang presiden yang telah Tuhan berikan untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Tuhan tutup bungkus dan Tuhan jaga dan Tuhan lindungi untuk dapat menyelesaikan masa pemerintahannya. Untuk mencapai masyarakat Indonesia adil dan makmur. Dan ada ketentraman di seluruh pelosok muka bumi Indonesia. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan. Kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama kami. Di sepanjang perjalanan kami, ke rumah kami masing-masing. Atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Masalah apa yang kita bawa sampai pada pagi hari ini? Keluhan-keluhan apa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan? Mari kita angkat tangan kanan kita bersama-sama di atas kepala untuk semua yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Letakkan tangan kiri kita di dada, tanda sebuah kepasrahan. Tanda sebuah keyakinan bahwa Tuhan turut bekerja sama di dalam perjalanan kehidupan kita untuk mendatangkan sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Di antara terus kita berdampak, apapun yang terjadi, kita menjadi terang, untuk menjadi panutan, untuk mempengaruhi keadaan sekeliling kami, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.